Oke, sekarang kita akan bertualang lagi bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Forbidden Martial Arts. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang tak sadar dirinya adalah pewaris pedang legendaris pengendali naga yang tersegel di dasar bumi. Awal film mempersembahkan sebuah legenda bahwa zaman dulu ada sebuah aliran bela diri misterius yang mampu mengendalikan naga. Aliran tersebut dikenal sebagai sebuah sekte bernama Siwu. Sekte Siwu telah berhasil menyegel seekor naga ke dalam sebuah jurang dasar bumi yang dalam. Namun penyegelan itu hanya bertahan selama 27 tahun. Artinya, tiap 27 tahun sekali sang naga harus kembali disegel yang dilakukan oleh perwakilan sekte sebagai tugas paling mulia. Kembali ke masa sekarang, di mana terlihat dua anggota sekte Siwu yang bernama Yuhan dan Sumo. Yuhan adalah anak pemimpin sekte, sedangkan Sumo adalah seorang murid yang disukai oleh Yuhan. Sumo awalnya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pimpinan sekte sejak kecil. Sekarang ini, Yuhan diam-diam telah mencuri sebuah token yang merupakan tanda seorang anggota diberi misi untuk kembali menyegel naga, karena tahun ini adalah tahun kebangkitannya. Namun sebenarnya token tersebut adalah hak dari seorang murid senior bernama Yan Suo. Intinya, Yuhan mencuri token dari kamar ayahnya karena ia ingin Sumo yang mendapat tugas mulia tersebut. Saat ini mereka berencana untuk makan malam, namun sang pemilik resto mengusir mereka karena ia takut akan kehadiran seorang jenderal sakti bernama Zhenlong yang kabarnya akan melewati daerah ini. Namun semua sudah terlambat, tanda-tanda kedatangan sudah terlihat. Sang pemilik resto hanya bisa mengingatkan agar jangan menatap langsung mata sang jenderal, lalu ia langsung lari bersembunyi. Dan benar saja, pintu tiba-tiba terbuka, lalu terlihat sekelompok orang berbaju putih yang merupakan anak buah sang jenderal bertopeng misterius yang konon akan datang saat kebangkitan naga semakin dekat. Mereka berdua berusaha menundukkan pandangan, namun Sumo terlalu penasaran hingga ia bertatapan langsung dengan Zhenlong, lalu seketika terkena sihir ilusi yang membuatnya terdiam. Tak lama kemudian, ayah Yuhan alias pimpinan sekte Siwu yang bernama Mu Zhangshan datang menyerang. Namun sayangnya, saat terpojok, Jenderal Zhenlong kembali menghipnotis Sumo hingga ia menusuk pimpinannya sendiri. Mu Zhangshan ternyata sungguh sakti hingga mampu mementalkan pedang yang telah tertusuk. Lalu ia terpaksa membuat putrinya keluar dari area resto yang berbahaya hingga pingsan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Yan Suo berhasil menyusul. Namun di sana yang terlihat hanyalah Sumo yang terbaring dengan pedangnya yang berlumuran darah. Apesnya lagi, kesaksian pemilik resto mengatakan bahwa ia melihat Sumo menusuk Mu Zhangshan. Dari kejadian tersebut, setelah sampai markas, seluruh anggota sekte Siwu berpikir bahwa Sumo bekerja sama dengan Zhenlong untuk mencelakai Mu Zhangshan. Mereka pun tak peduli atas penjelasan Yuhan bahwa Sumo saat itu sedang terhipnotis. Ditambah lagi, para anggota berpikir bahwa Sumo lah yang telah mencuri token kehormatan untuk menyegel naga. Setelah itu Yuhan buru-buru ke penjara markas lalu membebaskan Sumo dan menyuruhnya pergi ke wanita sakti serba tahu bernama Xiangli untuk mencari fakta apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita, Sumo berhasil menemui Xiangli, namun di situ sang wanita mengatakan jika ingin tahu yang sebenarnya, maka Sumo harus pergi ke Pulau Jiuyu, di mana sang naga yang disegel akan bangkit saat gerhana bulan. Namun tak hanya itu, Sumo juga disuruh ke sana bersama seorang ahli pedang bernama Heku dan ia harus mencarinya. Sumo pun segera pergi melakukan pencarian dan perjalanan hingga akhirnya ia bertemu dengan Heku yang dalam keadaan mabuk sedang bertarung di arena. Setelah dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya, Sumo memperkenalkan diri lalu meminta Heku untuk bersama pergi ke Pulau Jiuyu. Awalnya Heku tak menanggapinya, namun setelah Sumo mengatakan bahwa ia diutus Xiangli, Heku pun seketika langsung terdiam seolah menyetujuinya. Saat itu Yan Suo marah setelah mengetahui Yuhan membebaskan Sumo. Namun seorang sepuh sekte menenangkannya dan berkata bahwa prioritas Yan Suo saat ini adalah untuk menyegel naga yang berada di Pulau Jiuyu. Jika ia berhasil, maka menurut aturan resmi sekte, Yan Suo berhak menduduki posisi sebagai pimpinan sekte dan menikahi Yuhan. Kembali pada Sumo dan Heku yang sedang dalam perjalanan. Di situ Heku menjelaskan padanya bahwa alasan Xiangli menyuruh Sumo mencari dirinya adalah karena ia seorang ahli pedang yang kebal terhadap ilusi untuk berjaga-jaga jika mereka berpapasan lagi dengan Jenderal Zhenlong. Di tengah kawasan berkabut, tiba-tiba mereka diserang oleh rombongan Yan Suo dan pasukannya yang memang menuju ke arah yang sama untuk menyegel sang naga. Pertarungan pun tak terhindarkan. Hingga tiba-tiba Yuhan mengerang kesakitan karena tiba-tiba muncul gelang misterius di tangannya. Saat itu sesepuh melihat dan ia berkata kalau Yuhan sudah ditandai oleh Jenderal Zhenlong untuk dijadikan pengantinnya. Lalu sang sepuh juga berkata bahwa Jenderal Zhenlong mampu memanfaatkan energi dari proses kebangkitan naga untuk memulai terornya. Jadi satu-satunya solusi adalah mereka harus segera menyegel sang naga sebelum seluruh rantai lepas dari sang naga agar Zhenlong kehilangan kekuatannya. Dengan demikian mereka semua memutuskan untuk berdamai sejenak dan bekerja sama untuk menuntaskan misi. Malam itu mereka dihadang oleh Jenderal Zhenlong dan pasukannya yang tentu saja ingin merebut Yuhan. Pertarungan kembali terjadi dengan sengitnya.
Namun keanehan terjadi karena saat bertarung tanpa sengaja Jenderal Zenlong menjatuhkan sebuah token yang hanya dimiliki oleh seorang pimpinan sekte Siwu. Nah, disitulah Sumo mulai kebingungan siapa Jenderal Zenlong sebenarnya. Pertarungan terus terjadi hingga Jenderal Zenlong berhasil membawa lari Yuhan dan sang sepuh jatuh menjadi korban. Saat sedang sekarat, sang sepuh berkata bahwa mereka semua harus bekerja sama untuk kembali menyegel naga saat gerhana bulan tiba. Demikian sekarang hanya tersisa 3 orang, yaitu Sumo, Yansuo, dan Heku yang kembali melanjutkan petualangannya menuju pada Jenderal Zenlong yang saat ini berada di suatu tempat bersama pasukan jadi-jadiannya dan juga Yuhan yang terlihat membatu akibat terhipnotis. Tak berselang lama, rupanya Sumo dan kawan-kawan berhasil melacak jejak Jenderal Zenlong hingga pertarungan seru kembali terjadi. Karena sudah punya pengalaman sebelumnya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Jenderal Zenlong. Namun sesuatu mengejutkan terjadi. Saat Jenderal Zenlong dikalahkan, Yuhan yang sudah tersadar membuka topeng sang jenderal yang ternyata itu adalah ayahnya sendiri yang tak lain adalah pimpinan sekte Siwu alias Mu Zhangshan. Sang ayah menjelaskan bahwa setelah ia mengalahkan Jenderal Zenlong sebelumnya dan membuka topengnya, ia lengah dan tanpa sadar sudah dirasuki oleh topeng misterius tersebut. Namun di tengah perbincangan tiba-tiba sang ayah merasakan bahwa gerhana bulan akan segera tiba dan sang naga akan segera bangkit. Ia pun segera memerintahkan para muridnya untuk segera menuju altar tempat penyegelan naga yang sudah dekat. Ia juga sambil berkata bahwa sebenarnya ada rahasia mudah untuk menyegelnya, yaitu seseorang harus memakai topeng Jenderal Zenlong di depan altar untuk menjadi tumbal. Namun Sumo tak mau mengorbankan siapapun dan ingin mencoba cara lain tanpa harus ada yang dikorbankan. Singkat cerita, sesampainya di sarang penyegelan naga, tiba-tiba Yansuo tersayat sebuah kipas yang berasal dari sepuh yang ternyata masih hidup dan sebelumnya berpura-pura mati. Rupanya selama ini sang sepuh terobsesi oleh kekuatan naga dan sudah menunggu kebangkitannya agar bisa menyatu. Sambil melakukan beberapa jurus, ia menjatuhkan diri hingga memberi energi dan menyatu dengan sang naga yang perlahan bangkit dari dasar jurang. Setelah rantai semua lepas dan bangkit sepenuhnya, sang naga langsung menghajar semua orang di sana hingga semua terpental tak berdaya. Saat Sumo muntah darah, ia terkejut karena cipratan darahnya meresap ke sebuah pedang legendaris terkuat penyegel naga yang perlahan mulai retak dari kurungan batunya. Tanpa waktu lama, kekuatan pedang yang luar biasa mulai ia gunakan hingga sang naga kewalahan. Setelah sang naga semakin melemah, akhirnya Sumo menancapkan pedangnya ke suatu titik yang akan kembali mengaktifkan segel yang merantai sang naga. Tapi ternyata semua belum berakhir. Sang naga masih memberontak hingga Sumo dibantu Heku untuk menahan tancapannya tersebut. Melihat perjuangan semua rekannya, Yuhan tanpa pikir panjang memutuskan memakai topeng Jenderal Zenlong yang diambil dari ayahnya. Namun sayangnya, Yuhan juga tersegel dan berubah menjadi batu di sana. Sumo dan Heku pun bersedih, namun apa daya, itu adalah pilihan Yuhan dan yang terpenting, sang naga berhasil disegel agar bencana tak terjadi pada kehidupan manusia. Dengan demikian, film pun berakhir.